Yang pertama adalah untuk uji analisa data yang sifatnya untuk uji perbandingan. Kemudian yang kedua adalah untuk uji korelasi. Dan yang ketiga adalah untuk menguji regresi atau menguji pengaruh. Jadi uji analisa data di dalam SPSS itu kita bagi 3 golongan begitu. Yang pertama adalah yang fungsinya adalah untuk menguji komparasi atau menguji perbandingan. Yang kedua adalah untuk menguji hubungan atau menguji korelasi. Yang ketiga adalah untuk menguji pengaruh atau yang kita sebut regresi. Jadi kelasnya kita bagi 3 macam. Nah, masing-masing di dalam menurut fungsinya tadi ada 3 macam. Nanti kita bagi lagi per masing-masingnya. Jadi diuji korelasi atau perbandingan, yang menguji korelasi perbandingan itu kita bagi ada 2. Yang namanya termasuk dalam kelompok parametrik dan non parametrik. Hubungan juga begitu. Korelasi ada yang parametrik dan yang non parametrik. Pengaruh atau regresi juga begitu. Oke, ada yang parametrik dan non parametrik. Oke. Masih ingat bedanya parametrik dan parametrik? Ini Mbak Nanda, Nanda, bisa dibantu dijawab? Halo. Jadi nanti untuk sistemnya mungkin nanti akan. Oke, ada yang bisa bantu jawab apa bedanya parametrik dan parametrik? Yuk. Di breakdown biar saling menghadap sama lain. Oke. Kayaknya tugasnya itu sih. Jadi ini buat mengenai tugas saya. Oke, bedanya apa Rek? Parametrik dan parametrik ini Mbak Nanda bisa minta di mute ini? Yuk. Kayaknya yang parametrik itu hanya satu jenis, Bu. Terus kalau yang non parametrik gabungan kalau nggak salah kayak gitu. Parametrik satu jenis, non parametrik gabungan. Oke, ya wes. Ada lagi? Kalau parametrik sama non parametrik menurut skala tiganya. Oke, monggo silakan Mas Budi. Oke, ya oke. Ada lagi? Oh, bedanya parametrik non parametrik, Rek. Tadi menurut Mas Dwi skala datanya sama parametrik, non parametrik skala datanya beda. Menurut Mbak Nailis ya nih, Mbak Anissa nih. Skala datanya sama Bu, skala datanya ada yang beda non parametrik. Ada lagi? Iya, Rek. Mas Hafiz, monggo. Mas Hafiz mau jawab ini? Tuh, langsung di unmute. Ayo. Oke, wes sebelum ke parametrik non parametrik, skala data kok ono pira sih, Rek? Skala data ada berapa? Duh, ya Allah. Ada 4. Oke, apa aja skala data? Ada nominal, ordinal, interval, dan skala rasio, Bu. Oke, apa bedanya nominal, ordinal, interval, rasio? Yuk, siapa yang mau coba jawab? Monggo. Oke, monggo. Silakan. Ayo, apa? Nominal, nak. Nominal, ordinal. Di Rido. Di arek kok gak ono iki. Saya mau jawab, Bu. Oke, monggo. Silakan, Mbak. Kalau nominal, datanya hanya dapat dikategorikan. Kalau ordinal, data dapat dikategorikan dan diberi peringkat. Kalau interval? Nominal ada berapa kategori? 2. 2, oke. Ordinal ada berapa kategori? Ordinal ada berapa kategori? Aduh, iya, iya. lebih dari 2. Lebih dari 2, berarti minimal ada berapa kategori? 3. Nah, interval rasio apa berarti? Numerik, Bu. Numerik, oke, pintar. Kalau yang rasio apa? Numerik ya apa? Yang menunjukkan nilai asli yang mana? Yang interval atau rasio? Harah tahun. Rasio, Bu. Rasio. Lah interval?
Gak ada relasinya kayak antara gitu, Bu. Oke, ada kelompoknya. Oke, ya wes. Itu tak ulang-ulang loh, Rek ya. Jadi itu yang nanti akan saya keluarkan dalam ujian. Ya, jadi skala data, kemudian parametrik, non parametrik. Kok bolak-balik tak baleni ya, Rek ya. Oke, jadi ya. Oke, jadi jangan lupa. Jadi ada skala data itu ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal itu kalau tidak punya tingkatan dan hanya terdiri dari 2 kelompok saja atau 2 kategori kalau di SPSS. Ordinal itu lebih dari 2 kelompok atau 2 kategori kalau di SPSS, jadi punya tingkatan. Jadi nominal ordinal itu masuk kategori. Jadi data yang masuk di dalam kategori. Ya, itu nominal ordinal. Kalau interval rasio itu numerik. Jadi bentuknya angka. Ya, yang membedakan hanya kalau rasio itu nilai angka asli, kalau interval bukan angka maksudnya datanya data kelompok yang punya jangka. Tadi yang kayak dijelaskan Mas Nabil ya. Jadi nominal ordinal itu datanya kategorik, datanya berupa kata-kata, ya. Kalau bedanya nominal cuma 2 kategorik, ordinal lebih dari 2. Interval rasio itu numerik, datanya berupa angka. Rasio itu yang angkanya asli, kalau interval yang berupa yang sudah dikelompokkan. Nah, balik meneh. Parametrik non parametrik. Ya Allah, ya Allah. Parametrik non parametrik itu kalau datanya 2 variabel ya, independen, dependen. Itu skala datanya itu rasio dan interval. Tok. Jadi tidak ada nominal ordinal. Ya, saya remind lagi. Jadi kalau parametrik itu independen dan dependennya, nanti saya tanya variabel independen dependen apa. Jadi kalau parametrik itu skala datanya adalah rasio interval, jadi numerik ya. Kalau non parametrik itu salah satu dari variabel independen dependen itu berskala data kategorik. Oke, dengerin adzan dulu bentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk yang perbedaan uji statistik parametrik sama non parametrik ya. Jadi ada variabel independen dan ada variabel dependen. Oke, masih ingat nggak bedanya variabel dependen dan independen? Apa bedanya? Yuk, tak call out ya. Isdihar, silahkan, monggo. Apa bedanya variabel independen dan dependen? Apa nak? Ini Isdihar, ada Reizano, monggo bisa bantu diskusi. Silahkan. Apa sih bedanya antara variabel independen dengan dependen? Monggo. Gimana Mas? Ya mana?
variabel independen itu ada yang satu jadi sebab, ada yang satu jadi akibat. Jadi kalau independen itu yang jadi sebab atau akibat? Iya. Ayo, yang lain mungkin. Ya Allah, please Derek. Sebab, Bu. G, yang mana? Yang sebab yang mana? Independen apa dependen? Independen, Bu. Independen yang sebab, pintar. Dependen berarti yang Menerima. yang menerima. Akibat, Akibat. akibatnya. Oke. Contohnya apa? Pintar, udah benar. Independen yang jadi sebab, dependen yang jadi akibat. Betul. Jadi independen itu yang mempengaruhi, dependen yang dipengaruhi. Contohnya apa, Rek? Oh, ongkos angkut jadi naik. Oke. Jadi akibat BBM naik, berarti BBM naiknya jadi apa? Independen apa dependen? Apa, Dwi? Apa, Wi? Jadi apa? Berarti variabel independen atau dependen? Hah? Independen atau dependen? Ojo di mute, woi, Kak Krungu. Piye nak? Di unmute dong. BBM naik, berarti apa? Dia independen apa dependen? Lu malah hilang. Loh, dependen itu apa? Sebab apa akibat? Apa? Seta. Akibat, Akibat. Berarti BBM naiknya jadi akibat. Independen. Oke. Terus ongkos angkotnya itu jadi variabel apa? independen. Akibat. Berarti variabel dependen. Oke, good. Jadi itu ya. Jadi ojo lali, gitu ya. Jangan lupa, ini nanti Anda ingat sampai nanti Anda skripsi. Jangan pernah terbalik menentukan mana yang jadi variabel independen dan mana yang jadi variabel dependen. Variabel independen itu yang jadi sebab. Ya. Jadi kalau yang mempengaruhi berarti independennya itu yang disebab. Dependen itu yang jadi akibat. Ya, mau contohnya siapa Mas Dwi tadi itu kan akibat BBM naik ongkos angkot, tapi saya itu soal angkot ya ongkos angkot jadi naik ya. Berarti kan yang penyebabnya adalah BBM naik. Nah, BBM naiknya menjadi variabel independen yang jadi sebabnya. Ongkos angkot naik menjadi akibat yaitu dependen. Nah, kembali ke parametrik dan non parametrik. Parametrik itu dikatakan jika dua variabel ini tadi yaitu independen dan dependennya, itu dua-duanya berskala data numerik. Jadi rasio dan atau interval. Ya, jadi numerik, dua-duanya itu angka. Jadi kalau misalnya BBM-nya naik, berarti sebutkan rupiahnya berapa naiknya. Kemudian ongkos angkotnya jadi naik, ongkos angkotnya sebutkan berapa nominalnya. Nah, itu baru Anda bisa menggunakan yang jenis parametrik. Kalau non-parametrik, berarti salah satu di antara variabel tadi mengandung kategorik. Misalnya, ongkos BBM naik, BBM-nya naik, misalnya kategorinya naik atau tidak naik, gitu ya. Kemudian ongkos angkotnya pakai tetap numerik. Nah, kalau salah satu di antara dua variabel ini menggunakan kategorik, ya salah satu atau dua-duanya pokoknya mengandung kategorik, maka itu yang disebut sebagai statistik masuk dalam statistik non parametrik. Sampai di sini ngerti? Paham nggak? Masih ambil kukur-kukur, mudah-mudahan ngerti ya Mas Dwi ya. Paham ya? Oke. Ya itu bedanya antara parametrik dan non parametrik. Jadi kalau parametrik mungkin tadi temennya ada yang jawab parametrik itu pokoknya skala datanya harus sama. Nah, samanya apa? Anda harus lebih spesifik. Samanya adalah dua-duanya harus numerik. Tapi kalau non parametrik itu bisa pokoknya salah satu mengandung variabel kategorik. Mengandung skala data kategorik. Mau salah satu atau dua-duanya kategorik boleh. Pokoknya mengandung salah satunya kategorik. Itu pakai yang non parametrik. Yes ya, dileng-leng ya. Itu yang basic banget. Jadi terkait dengan penentuan uji yang akan Anda pelajari. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah chi-square. Jadi chi-square itu tujuannya adalah untuk melihat perbandingan. Jadi dia masuk di dalam kelas atau golongan yang digunakan untuk menguji perbandingan.
Dan sifatnya apa? Chi-square itu sifatnya non-parametrik. Jadi digunakan untuk data-data yang sifatnya kategorik. Jadi mau variabel independen maupun variabel dependennya, dua-duanya harus kategorik. Ya, dieling-eling ya. Jadi kalau yang akan kita pelajari hari ini, chi-square, itu masuk tujuannya adalah untuk menguji perbandingan antar variabel tadi, independen dan dependen. Syaratnya variabel independen sebab maupun variabel dependen itu sama-sama dua-duanya kategorik. Mau nominal semua, atau mau nominal ordinal, mau ordinal semua, yang jelas dua-duanya harus sifatnya kategorik. Tidak boleh ada yang numerik. Itu syaratnya chi-square. Wes, paham sampai di sini? Ya, jadi chi-square harus kedua variabel independen dependen harus berskala data kategorik. Mau nominal, dua-duanya nominal, independen dependennya nominal, mau satunya nominal, satu ordinal, atau dua-duanya ordinal, boleh. Yang jelas tidak boleh ada yang numerik. Ngerti ya, Rek ya? Paham ya? Oke, sampai di sini? Bisa dilanjut ya? Oke, lanjut ya. Nanti nek ono sing bingung silakan, boleh menginterupsi. Nah, ini saya lanjutkan ke chi-square test. Chi-square tadi ya, seperti fungsinya dia digunakan untuk menguji apa? Perbandingan, korelasi atau pengaruh? Perbandingan. Sip, menguji perbandingan dengan skala data kedua variabel adalah kategorik, tidak boleh ada yang numerik. Itu chi-square, sifatnya seperti itu. Nah, ini uji chi-square. Jadi ini uji chi-square itu ada kontingensi, ada goodness of fit, yaitu secara teorinya seperti itu. Jadi sebelum saya lanjutkan, ini yang nanti akan berkorelasi, masih berhubungan dengan uji analisa data yang lain. Jadi di dalam proses Anda mengerjakan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif, gitu ya. Di dalam skripsi Anda itu peneliti itu sebelum melakukan pengolahan data itu harus membuat dulu yang namanya hipotesa atau hipotesis. Ya, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan sementara peneliti terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadi Anda sebagai peneliti Anda punya dugaan. Nanti penelitian saya akan ada bedanya, akan ada efektif atau tidak efektif. Gitu. Nah, itu dikatakan dengan hipotesa atau hipotesis. Hipotesis itu ada dua macam. Ada yang namanya H0 dan H1. Ini kalau di skripsi Anda menuliskan secara di dalam proposal itu di bab 3, itu Anda harus menuliskan secara eksplisit apa hipotesa penelitian Anda. Jadi ada dua macam ada dua macam hipotesa. Yang pertama kita sebut H0 dan yang kita sebut yang kedua adalah H1. Jadi ada dua macam hipotesa yang ini nanti teman-teman ketika menulis di proposal penelitian itu di bab 3, kalau Anda lihat di panduan penelitian gitu ya, itu ada bagian khusus untuk menulis tentang hipotesa penelitian Anda. Bedanya apa, Bu? H0 sama H1. Bedanya adalah H0 atau ini ya, hipotesa 0 itu selalu diawali dengan kata tidak ada. Ya, tidak ada apa? Tidak ada bla 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 blanya itu sesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Kalau tujuan penelitian Anda adalah ingin mengetahui perbedaan antara intervensi TENS dan US untuk menurunkan nyeri pada pasien OA, ya misalnya, ingin mengetahui efektivitas, jadi Anda ingin tahu lebih efektif mana sih antara TENS sama US untuk menurunkan nyeri pada pasien. Nah, H0 Anda, maka judulnya adalah selalu diawali dengan kalimat tidak ada. Tidak ada apa? Oh, tidak ada perbedaan efektivitas TENS dan US untuk menurunkan nyeri. Nah, H1 itu kebalikannya. Selalu diawali dengan kata ada. Ada apa? Ya sesuai dengan judulnya. Berarti ada perbedaan efektivitas TENS dan US untuk menurunkan nyeri pada pasien OA. Sesimpel seperti itu. Jadi tidak usah mikir abot-abot menurut ya. Hipotesa itu ada dua macam, ada H0 dan ada H1. Jadi H0, sekali lagi saya ulangi, itu selalu diawali dengan kata tidak ada, ya. H1 selalu diawali dengan kata ada. Apapun judul penelitian Anda, sifat H0 dan H1 ini tetap. Jadi H0 dan H1 ini dua
berlawanan gitu ya. Jadi H0 selalu diawali dengan kalimat tidak ada, H1 selalu diawali dengan kalimat ada. Wes, sampai di sini paham? Ngerti. No yo, masih sampai rotok ngantuk-ngantuk ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Lanjut ya. Oke. Jadi hipotesa itu ya, Nak ya, itu nanti akan berlaku juga untuk uji analisa data selanjutnya yang akan kita pelajari. Ya, H0 dan H1 itu bersifat universal begitu nggih. Oke. Kemudian yang perlu Anda ketahui gitu ya, kita kan punya hipotesa untuk menentukan dugaan penelitian Anda. Apakah penelitian Anda ada beda atau enggak, kan kita enggak ngerti. Nah, untuk menentukan kalau di SPSS, untuk menentukan akhirnya keputusan hasil penelitian Anda itu yang diambil adalah sesuai dengan bunyinya H0 yaitu tidak ada beda atau H1 ada beda, itu berdasarkan yang namanya nilai p-value. Ini dieling-eling. Ya, ini berlaku sampai nanti uji analisa selanjutnya. Ya, sampai nanti Anda skripsi. P-value ini kita hasilkan dari output SPSS Anda. Kemarin kan sudah dijelaskan ya sama Bu Ika, ya, tentang tampilan SPSS, sudah ya? Ya wis lali yo gak apa-apa, nanti dibuka lagi SPSS-nya. Jadi di SPSS itu nanti dari hasil uji analisa Anda itu menghasilkan yang namanya p-value. Jadi p-value ini Anda hasilkan dari output SPSS Anda. Ya, p-value. Jadi teman-teman di sini nanti entry data ke SPSS, nanti akan keluar outputnya. Nah, itu outputnya adalah berupa nilai p-value. Ini yang Anda ambil. Nah, untuk menentukan apakah hasil penelitian Anda itu sesuai dengan efektif atau tidak efektif, misalnya kalau memberikan intervensi, maka Anda harus membandingkan dengan nilai 0,05. Jadi nilai p-value yang ada di dalam output SPSS Anda itu Anda bandingkan dengan nilai 0,05. Oke, mungkin ada yang tanya di sini, apa sih Bu nilai 0,05? Nilai 0,05 itu adalah nilai dari alfa atau derajat kesalahan. Jadi dalam penelitian kalau di SPSS itu secara otomatis ya itu akan mengolah data ya, karena penelitian itu tidak ada yang 100% akurat ya, pasti ada yang namanya taraf kesalahan atau taraf kesalahan dari data yang dihasilkan. Itu secara otomatis di SPSS memprogram ada 5% ya, 5% taraf kesalahan yang muncul dari pengolahan data tersebut. Jadi dipastikan ada 95% data valid. Itu sudah terprogram secara otomatis. Jadi Anda kalau misalnya pakai SPSS atau mungkin pakai software yang lain, pakai Stata atau pakai SAS, itu secara otomatis dia hasilnya adalah mengkoreksi gitu ya. Ada 5% interpretasi data yang keliru. Makanya membandingkannya dengan nilai 0,05. Sejarahnya seperti itu. Jadi walaupun 0,05 ini tidak tertulis, tapi Anda harus keep it mind, gitu ya, keep in mind bahwa secara otomatis Anda membandingkannya harus dengan nilai 0,05 atau 5%. Wes ngerti ya? Oke, jadi intinya begini. Nanti untuk nilai p-value Anda sudah dihasilkan di dalam SPSS Anda, di output SPSS, nanti Anda tinggal membandingkan dengan nilai 0,05. Nilai 0,05 tidak tertulis di SPSS, tapi secara otomatis itu Anda harus bandingkan dengan 0,05. Oke, paham ya? Jadi ini sifatnya paten. 0,05 ini sifatnya paten. Oke, sifatnya paten. Oke. Terus gimana Bu interpretasi hasil kita? Oke, interpretasi hasil kita adalah ketika nilai p-value Anda, ya, nilai p-value Anda itu nilainya kurang dari 0,05. Nah, ini hasil yang diinginkan oleh peneliti. Ketika nilai p-value Anda kurang dari sama dengan 0,05 dari nilai alfa, maka kesimpulan Anda sesuai dengan H1 atau H1 yang diterima. Artinya penelitian Anda ada perbedaan atau ada efektivitas. Jadi penelitian Anda berhasil. Ngerti? Penelitian Anda dikatakan ada hasilnya atau ada efektivitas kalau Anda memberikan intervensi, misalnya TENS untuk menurunkan nyeri pada pasien OA, dikatakan TENS itu bisa menurunkan nyeri pada pasien OA jika hasil statistik Anda nilai p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05.
Karena apa? Ketika nilai p-value dari output SPSS tadi nilainya kurang dari 0,05, maka yang itu sesuai dengan H1 yang diterima. H1 padahal apa? H1 itu bunyinya selalu ada. Ada apa? Ada efektivitas, ada perbedaan, kayak gitu-gitu. Tetapi jika nilai p-value Anda yang diperoleh dari output SPSS Anda nilainya lebih dari 0,05, ya misalnya 0,21, itu kan pasti lebih dari 0,05 ya, maka yang diterima adalah H0, atau artinya penelitian Anda tidak ada perbedaan, atau kalau memberikan intervensi TENS untuk menurunkan nyeri berarti tidak ada efeknya TENS untuk menurunkan nyeri. Gitu. Paham sampai di sini? Ya, ini fundamental banget karena nanti akan Anda pakai untuk uji analisa Anda sampai nanti skripsi, sampai ngolah data. Jadi ini berlaku universal. Basicnya saya ulangi kembali, jika nilai p-value atau nilai dari output SPSS Anda kurang dari 0,05, ini artinya penelitian Anda sesuai dengan H1, ya H1 yang diterima artinya penelitian Anda ada efeknya, ada bedanya, gitu. Tapi kalau nilai p-value-nya lebih dari 0,05, berarti penelitiannya tidak ada beda atau tidak ada efeknya dari intervensi yang diberikan. Biasanya mahasiswa terus tanya, Bu, saya kalau misalnya penelitian saya H0 yang diterima terus gimana, Bu? Berarti kan tidak berefek sama sekali, Bu, penelitian saya. Gagal penelitian saya. Enggak apa-apa, itu bukan gagal. Nanti kan di dalam penelitian setelah hasil itu kan ada pembahasan. Nah, baru di pembahasan itu bagaimana Anda menjelaskan bahwa intervensi yang Anda lakukan tidak efektif. Nah, itu Anda harus menggabungkan dengan teori-teori yang ada. Jadi, it's okay. Jadi, memang kalau H1 diterima lebih mudah karena peneliti biasanya lebih siap untuk hasil penelitiannya sukses gitu ya. Tetapi ketika H0 yang diterima produk mumet, nah it's okay, nggak usah berkecil hati, Anda tinggal menyiapkan teori-teori yang untuk membangun hasil Anda tadi gitu ya. Oke, itu jadi tolong dipahami ya H0 dan H1 dan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan di dalam analisa data. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Oke, sama jalan ya. Mungkin si rodok bingung karpe koyo opo. Oke, nah tadi balik lagi ke chi-square. Jadi chi-square itu tujuannya untuk menguji perbandingan. Jadi chi-square tidak untuk menguji pengaruh, ya, tidak untuk sifatnya adalah dia bisa digunakan jika skala datanya dari variabel adalah kategorik. Dua-duanya kategorik, nominal, ordinal. Ya, nggak boleh ada yang numerik. Oke, chi-square itu punya syarat tidak boleh ada sel yang bernilai 0. Kalau selnya ada yang bernilai 0, maka harus di merger. Ya, misalnya awalnya 3 kategorik, terus salah satu sel bernilai 0, maka harus di merge jadi 2 kategorik. Terus dijadikan tabel 2x2, kalau sudah mentok 2x2 ternyata masih ada angka 0-nya, maka menggunakan yang namanya uji Fisher exact test. Nah, ini kok paling Anda eling pas misalnya ujiannya, oke, it's okay lah ya, just to know. Contohnya adalah, oke, jadi nanti akan seperti ini. Tabulasi silangnya seperti ini. Uji chi-square itu nanti. Jadi selain menghasilkan nilai P, Anda membuat tabulasi silang seperti ini. Ya, jadi ini misalnya untuk variabel independen. Ini saya contohkan kalau variabel independennya yang sebelah kiri dan variabel dependennya yang di atas sama-sama dua kategori. Jadi sama-sama nominal. Ini A, ini B, ini A, ini B. Gitu ya. Nanti akan bikin tabel seperti ini. Nggak usah bikin, nanti di SPSS sudah kelihatan. Oke. Contohnya ini di dalam soal. Nanti saya berikan tugas juga. Jadi ini misalnya ada penelitian tentang hubungan konsumsi sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X. Oke, mau saya tanyakan. Konsumsi sumber air minum terhadap kejadian diare, variabel independennya apa? Oke, pintar. Dependennya? Kejadian diare, oke. Ya, betul. Jadi sumber air minum ini menjadi variabel independen atau variabel yang jadi sebab. Kejadian diare adalah variabel dependen karena dia menjadi akibatnya. Ya, Anda sebelum memproses Anda harus paham yang mana jadi sebab, yang mana jadi akibat, gitu ya. Karena untuk menentukan variabel independen dan variabel dependen. Jadi di sini di dalam contoh soal ini variabel independennya adalah sumber air minum dan kejadian diare adalah variabel dependen.
Oke, jadi judul penelitian ini adalah untuk dibagikan pada 30 orang responden orang tua balita, ya, dengan kuesioner seperti ini. Jadi untuk sumber air minum itu kita kategorikan jadi 2 kategori jawabannya di kuesioner. Yang pertama, kategori pertama adalah yang mengkonsumsi sumber air minumnya dari PDAM. Yang kedua adalah dari air sumur. Ya, jadi ada 2 kategori untuk variabel independennya. Jadi ini sumber air minumnya kita buat ada 2 kategori. Yang pertama PDAM, yang kedua dari air sumur. Yang untuk variabel dependennya yaitu tentang kejadian diare, kita tanyakan dalam kuesioner itu apakah mengalami diare atau tidak, dan di sini ada 2 kategori, yaitu responden yang mengalami diare dan responden yang tidak mengalami diare, artinya balita yang mengalami diare dan yang kedua tidak mengalami diare. Jadi di sini kita lihat ada variabel independen ada 2 kategori dan variabel dependennya ada 2 kategori. Ini berarti skala datanya apa ini? Variabel dependen dan independennya. Kalau 2 kategori, apa ini? Lali rek, apa rek? Nek 2 kategori apa berarti? Hah? Nominal, Bu. Nominal, pinter ya. Jadi di sini variabel independen dan dependennya karena hanya 2 kategori masing-masing, maka dia dia termasuk dalam skala data nominal. Berarti bisa kita uji menggunakan chi-square. Caranya seperti apa? Nah, sebelum mengerjakan, Anda wajib menuliskan hipotesanya dulu. Menuliskan hipotesanya dulu. Jadi tuliskan dulu hipotesa penelitian Anda. Ada 2 hipotesa, tidak boleh ditulis cuma 1, tulisan 2. Karena dia sepasang. Jadi H0 itu apa dan H1-nya apa? Jadi H0 selalu diawali dengan kalimat tidak ada, H1 selalu diawali dengan kalimat ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya sesuaikan dengan judul penelitian. Karena judul penelitiannya adalah hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare, H1-nya ada idem sama kayak H0. Gitu. Ngerti ya? Jadi hipotesa ini wajib untuk dituliskan dulu sebelum Anda mengentry data Anda, mengolah data Anda dalam SPSS. Ya. Oke. Wis, sampai di sini paham? Ngerti ya? Oke. Kemudian ini misalnya data. Data nih ini oke. Saya kasih contoh dulu di SPSS-nya ya. Jadi bentar. Saya tak ngasih contoh di SPSS. Jadi kayak gini nak. Bu. Bentar. Ya. Oke. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Ya, jadi saya mengkategorikan, jadi untuk penelitiannya ada 30 responden di sini, udah tampil ya. Ada 30 responden di situ. Nah, nih ya, ada 30 responden ya, ada 30 responden. Nah, untuk yang sumber air minum itu kenapa kok isinya cuma 1 sama 2, Bu? Jadi gini nak, 1 itu adalah untuk mengcoding. Kalau untuk yang sumber air minum tadi ya, sumber air minum, 1 itu kita gunakan untuk mengcoding yang mengkonsumsi dari PDAM atau apa tadi, air mineral ya, sesuai dengan kategori di dalam kuesionernya tadi. Nah, 2 adalah untuk mengcoding yang konsumsi dari apa tadi, air sumur. Ya. Sama kayak di kuesionernya tadi. Oke. Nah, untuk yang diare, kejadian diare, maka angka 1 itu untuk mewakili responden yang mengalami diare seperti yang tertulis di dalam kuesioner tadi, dan yang kedua yang tidak. Lek bingung ya apa? Bingung tadi kelihatan tadi. Nih. Di PPT-nya. Oke. Di PPT-nya tadi kan gini tuh. Nah, ini kan 1 untuk PDAM, 2 untuk air sumur. Kemudian untuk diare ya itu untuk angka 1 untuk ya, angka 2 untuk tidak. Nah, gitu ya. Terus tak kembalikan lagi. Oke. Ya, dah. Jadi angka 1 untuk yang sumber air minum mewakili yang dia mengkonsumsi dari PDAM, angka 2 untuk yang dari sumur, angka untuk diare, angka 1 untuk yang ya mengalami diare, angka 2 untuk yang tidak.
Wes, sampai di sini ngerti? Ngerti ya? Oke. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Nah, ketika kita masuk ke SPSS-nya, maka caranya adalah Anda buat dulu ya. Jadi Anda buat dulu di SPSS-nya. Ya, sebelum memasukkan data maka tulis dulu di variable view. Ya, jadi ojo kesusu di plug non datanya di data view jangan. Jadi tulis dulu variabel yang Anda akan gunakan. Yang pertama ada sumber air minum. Bisa pakai spasi ya. Sumber air minum. Ya, kan ada dua kategori ya. Dua kategori, dua variabel ya. Dan kejadian diare. Nah, ini tulis dulu nah. Jadi variabel yang akan Anda ujikan itu harus ditulis dulu sebelum memasukkan data. Ya. Setelah itu, jangan lupa karena data Anda adalah data yang kategorik ya. Satu tadi ada memaknai PDAM, dua itu adalah untuk air sumur, maka Anda harus kalau datanya kategorik di values ini harus Anda klik dulu. Ojo kesusu di entry. Jadi tulis dulu. Satu itu adalah yang PDAM gitu ya. PDAM atau air mineral. Kemudian yang dua adalah yang air sumur. Ini tulis dulu. Di sini ditulis dulu. Terus oke. Ngerti? Jadi yang kalau kategorik maka values-nya itu Anda harus mengisi dulu. Ngerti sampai di sini? Oke, kalau nggak mau ada desimalnya di nol kan desimalnya. Demikian juga yang untuk diare juga begitu. Diare karena tadi ada kategoriknya, maka values-nya juga harus Anda tulis dulu. Satu adalah untuk mewakili iya, dua adalah untuk mewakili tidak. Dah. Jadi satu untuk iya, dua untuk tidak. Sudah sampai di sini paham? Kalau ini sudah Anda tuliskan, values-nya sudah Anda tuliskan, baru silahkan Anda goes to data view. Ngerti? Dari data view, sudah ya, ini kan sudah ketulis ya, sumber air minum, kejadian diare, baru Anda kopikan data Anda yang ada di Excel. Ya, data sing Excel tadi, ini silahkan dikopikan. Ini karek ngopi, set gitu. Nah, ini dikopikan. Anda copy ke SPSS-nya. Ya, kopiin begini. Oh ya sudah, ngopi. Wes, sampai di sini paham? Step by step-nya. Ya, jadi ketika Anda buka SPSS, tulis dulu variabel view-nya. Jangan lupa variabel apa yang akan Anda ujikan, independen dan dependennya. Terus jangan lupa karena datanya kategorik, maka values-nya harus Anda isi dulu kategoriknya. Mau 2 kategorik, 3 kategorik, pokoknya harus Anda isi dulu. Ya, karena nilainya kan tidak mewakili data sebenarnya. Kalau rasio atau interval perlu diisi nggak values? Tidak perlu. Tapi kalau data kategorik, maka values perlu Anda isikan. Ngerti? Baru kalau sudah clear di variable view, Anda bisa goes to data view. Tinggal di copy aja dari Excel. Selesai. Nah, sampai sini ngerti? Paham? Paham, Bu. Sip. Baru Anda ujikan. Diujikan, masukkan, kalau data sudah Anda entry, masukkan di analyze, diklik di analyze. Nah, ya, analyze. Anda bisa masuk ke, nah ini yang sudah saya tuliskan, di PPT juga sudah. PPT, ya, Anda bisa menuliskan di sini, nak. Nah, tadi ya datanya sudah masuk ya. Analyze, terus diklik yang deskriptif statistik. Analyze yang deskriptif statistik, paham ya? Ketok ora? Pilih yang cross tab. Jadi setelah data Anda entry, kemudian Anda klik yang analyze, kemudian Anda pilih yang deskriptif statistik, kemudian Anda pilih yang cross tab. Ngerti? Paham enggak? Oke, good. Setelah Anda klik cross tab, nanti akan muncul seperti ini, nak. Jadi tak Anda itu. Oke. Ya. Ini tak kasih contoh. Nah, ini. Jadi Anda klik analyze, descriptive statistic, pilih yang cross tab. Nah, ingat-ingat kalau
ada variabelnya masih di sebelah kiri, itu berarti belum siap dianalisa. Maka Anda harus geser ke sebelah kanan. Terserah, mau yang variabel independennya kasih yang row, variabel dependennya taruh yang kolom. Jadi satu taruh row, satu taruh kolom. Ngerti sampai di sini? Jadi independennya taruh row, dependennya taruh kolom. Oke, Bu, saya kalau misalnya terbalik ya apa Bu? Ya gak apa-apa, enggak apa-apa, it's okay. Pokoknya salah satu variabel taruh row, salah satu variabel taruh kolom. Ngerti? Kemudian Anda klik yang statistik, Anda centang yang chi-square. Wis. Terus continue. Dah. Wis ya. Dah, selesai. Kalau sudah ya di oke. Persentase sel enggak usah. Dah. Langsung di oke. Wis sampai sini. Ngerti? Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, yang Anda baca yang mana, Nak? Yang Anda baca adalah ini. Nilai p-value itu yang mana? Nilai p-value itu adalah nilai significance. Ini. Signifikan. Asymptote significance. Ini yang Anda baca. Nilai p-value berapa, Bu? Ini nilai p-value ku akeh sak meniki. Nah, ini nilai p-value. Yang Anda baca yang mana? Yang Anda baca yang ini, Pearson chi-square, yang awal ini. Ngerti? Ini adalah nilai p-value Anda. Nah, nilai p-value. Bu, ini kok moro-moro 0,028. Ini apa Bu maksudnya? Ini adalah depannya itu angka nolnya langsung hilang kalau di SPSS. Jadi ini kita membacanya jangan 0,028, tapi ini nilainya adalah 0,028. Jadi p-value di sini, yang dibaca yang atas, ini nilainya adalah 0,028. Oke, saya tanyakan sekarang. Kalau nilai p-value-nya 0,028, ketika Anda bandingkan dengan nilai 0,05, itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Oke, 0,028 dibandingkan dengan 0,05. Lebih kecil, Ibu. Kecil. Lebih kecil apa lebih besar? 0,028 dengan 0,05. Yang lebih kecil mana? P-value-nya 0,2. 0,028. 0,028. Oke, p-value-nya ya, berarti yang lebih kecil. Oke, ketika nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa atau 0,05, hipotesa apa yang diterima? H1, Bu. Apa? H1. Ketika, kita lihat ya, di slide-nya tadi ya. Oke, tadi kan ketemunya 0,028 nih p-value-nya. Ketika nilai p-value-nya kurang dari kurang dari 0,05, jadi p-value-nya 0,028, tadi kan kurang dari 0,05. Berarti apa penelitiannya? Yang diterima, hipotesanya H1 yang diterima. Berarti kalau H1 yang diterima untuk soal tadi berarti ada hubungan atau tidak? Ada, Ibu. Ada Berarti ada hubungan antara apa? sumber air dengan akibat diare. Dan diare. Selesai sampai situ. Guys, paham? Jadi nanti yang Anda butuhkan di dalam skripsi itu ya ini loh, Nak. Outputnya ini. Yang dinamakan p-value itu mana? Ya ini loh, Nak. P-value yang ada tuh sided-nya ini. Ini p-value. Ini. Kalau Anda di sini Anda pakai yang 0,028. Ngerti? Jadi ojo bingung. Bu, ini apa ya, Bu? Kok enggak ada angkanya moro-moro koma depannya ini 0. 0,028. Ngerti? Nah, kita lihat ada cross tabulasinya ini kelihatan. Oh, ternyata yang sumber air minum dengan PDAML 15 orang, yang iya 10 orang, yang diare mengalami diare ada 10 orang, yang justru yang tidak diare lebih banyak yang mengkonsumsi dari air sumur. Tuh. Ngerti? Paham? Dor. Ya nanti bisa dibaca ya di PPT-nya ya, kalau misalnya rotok mumet. Itu sebenarnya sesimpel itu, nggak sampai 5 menit ngerjakan analisa data. Ya, pokoknya Anda harus paham akan menggunakan uji analisa data apa. Jadi SPSS sebenarnya insya Allah mudah ya. Jadi setelah Anda entry datanya, kemudian karena ini adalah data kategorik, jadi values harus selalu diisi dengan mengcoding kategori Anda. Ya.
Kalau sudah diisi, baru Anda isi datanya, Nak. Kalau variabel view-nya sudah clear, baru Anda isi datanya. Kemudian Anda klik Analyze untuk data chi-square. Kemudian diklik yang cross tabulasi, ya. Kemudian karena ada dua variabel, yang variabel independennya masukin yang row, variabel dependennya masukkan yang kolom. Ya, nih ya, sudah saya kasih catatan di sini. Variabel independen masukkan row, variabel dependen masukkan kolom. Kemudian diklik yang statistik yang sebelah kanan ini, silahkan dicentang yang chi-square karena Anda akan menggunakan uji chi-square. Ya, data Anda akan diujikan dengan menggunakan uji chi-square, silahkan monggo dicentang yang di statistik. Kalau sudah diklik continue, oke. Kalau sudah diklik continue, ini kalau misalnya mau dikasih percentage boleh, percentage itu di sel sini ya. Ini diklik yang row sama yang total, boleh. Terus diklik continue. Dah. Pastikan nilai missing data 0, sudah ini selesai. Nah, yang diambil ini. Ini nilai p-value. Ya, nilai signifikan atau nilai p-value. Ketika nilainya kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima, kalau ini misalnya lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan atau H0 yang diterima. Sudah selesai. Jadi Anda tidak menyimpulkan bahwa karena nilai significance atau nilai p-value-nya 0,028 kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima dan artinya ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. Wes, sampai di sini ada yang bingung? Oh iya, catatan. Jika nilai selnya ya, nanti teman-teman kalau misalnya ini kan kebetulan nggak ada yang nilainya 0 ya. Count-nya ini loh, nggak ada yang nilainya 0 kan 10, 5, 4, 11. Nanti kalau ada nilainya yang 0 ya, caranya adalah Anda merger kategorinya kalau ini lebih dari 3 kategori, tapi kalau sudah mentok 2 kali 2 itu pakai Fisher exact test. Kakak ngeluh ya. Pakai Fisher exact test ketika tabelnya sudah mentok 2 kali 2 kayak gini. Jadi 2 kategori, 2 kali. Jadi kolomnya ada 2, row-nya juga ada 2 ya. Jadi teman-teman masing-masing 2 kategori. Tapi kalau sudah 2 kali 2 row-nya 2, kolomnya 2 ini masih ada nilai 0-nya, maka Anda harus membaca yang nilai Fisher exact-nya. Ngerti ya? Ngerti apa enggak? Jadi Fisher exact itu digunakan jika, nih ya, Fisher exact yang di belakang ini, jika kalau Anda sudah masing-masing independen-dependennya 2 kategori, masing-masing 2 kategori, terus masih ada nilai 0-nya, itu baru pakai yang Fisher exact. Tapi kalau enggak ada 0-nya aman, Anda bisa pakai Pearson chi-square yang ini, nilai p-value-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman, oke. Seneng aku ambil kedip-kedip ngono ya, oke. Nah, monggo saya akan memberikan Anda tugas ya, mempraktekkan bagaimana nah ini, oke. Jadi saya dulu kok sini sih. Salah. Sini situ berarti sebentar. Oke. Jadi saya ada tugas, ini nanti saya kopikan ke Mbak PJMK tadi ya. Jadi ini contohnya. Oke. Ini soalnya. Jadi ini adalah hasil penelitian antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku hidup bersih sehat pada 30 warga. Jadi tingkat pengetahuan, jadi ada 2 variabel, tingkat pengetahuannya dari variabel independen, perilaku hidup bersih sehatnya jadi dependen. Di mana tingkat pengetahuan kita bagi ada 3 kategori. Ya, kalau tadi contohnya 2 kategori, kalau sekarang ada 3 kategori. Jadi untuk angka 1 mewakili baik, angka 2 sedang, angka 3 kurang. Kemudian perilaku hidup bersih sehatnya ada 2 kategori, yang 1 sesuai, 2 tidak sesuai. Jadi ini. Nanti silakan Anda praktekkan ya di SPSS. Silakan kemudian Anda screenshot ya. Jadi tugasnya adalah Anda men-screenshot step by step pengerjaan chi-square Anda. Gitu ya, Rek. Jadi yang perlu di screenshot yang mana, Bu? Yang perlu di screenshot untuk pengerjaan Anda adalah yang pertama terkait dengan hipotesa. Jadi nanti untuk Anda mengerjakan tugas itu nanti silakan Anda screenshot dari hasil pengerjaan Anda ya. Wis pertama hipotesanya, hipotesa diketik aja. Hipotesa, kemudian ini variabel view Anda yang menunjukkan values-nya ya, variabel view. Kemudian yang ketiga adalah Anda mengentry datanya, udah benar atau belum. Kemudian Anda memilih langkah analyze-nya.
analyze cross step sampai dengan cross step-nya ya, sampai cross step-nya ini ya. Kemudian Anda tampilkan hasilnya ini, print screenshot hasil ini ya. Yang kelima adalah Anda tuliskan kesimpulan Anda. Ya. Jadi nanti silahkan Anda kerjakan tugas ini nanti. Kemudian Anda di dalam pengumpulannya wajib men-screenshot itu tadi beberapa part termasuk hipotesanya. Yang pertama hipotesa, Anda tulis hipotesa, kalau sudah di-screenshot hipotesa sampai kesimpulan ya, ditulis, saya diketik. Yang di-screenshot dari SPSS adalah variable view-nya. Yang di situ Anda tampilkan pengkategorian values-nya udah benar atau belum. Yang kedua data view-nya. Yang ketiga adalah langkah Anda meng-cross step-nya, berarti ada 6 ya. Yang keempat adalah output-nya, output SPSS-nya. Yang keenam kesimpulannya. Jadi ada 6 part yang nanti silakan Anda cantumkan di dalam tugas Anda, pengumpulan tugas Anda. Silakan dikumpulkan seperti biasa. Saya dino opo sih? Ya, hari Senin jam 10. Ya, silakan jangan lupa dikasih nama dan NIM. Jadi ada 6 part yang silakan nanti Anda cantumkan di dalam pengumpulan tugas Anda. Mulai hipotesa, apa mau? Hipotesa, variable view, ada values-nya, data, step by step, menganalyze, output, dan kesimpulan. Dah, ada 6 part. Nanti, kayak biasa deh, Senin jam 10 ya. Monggo silakan dikumpulkan di mejanya Ibu Ika. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo.